pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Teresia Adriani Pertiwi Pasaribu. Saya adalah seorang guru IPA dari SMP Penabur Ilmu Tangerang. Saya juga adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan memulai video uni kinerja saya dengan mengambil dari kelas 7, bab 5 energi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak seluruhnya. Apa kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa itu? Iya, kenapa dia, Nak? Sakitnya kenapa? Kakinya lagi sakit. Kenapa ya sakit? Jatuh dari motor. Aduh, itu makanya sayang kita harus berhati-hati dalam berkendara. Kalau belum 17 tahun jangan coba-coba dulu ya. Nanti ada saatnya kalian untuk bisa menaiki motor. Baik anakku, setelah Miss cek kehadiran, ada baiknya sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu ya. Ya, silakan doanya dipimpin oleh Bella. Oke, terima kasih Bella. You give me another day. I thank you for this gift of life. I come to you, and my life is but a journey towards you. I offer you every talk and deed, all my conversation and silence, all my work and struggle, all that makes me happy, and all that's difficult for me. Show me what is right and what is evil, so that I may not err. I will gladly do what you lay upon my shoulder. I will walk willingly and let no love for your life. Your joy pouring into my day study. Let my life be a life. Silakan. Good morning, silakan duduk. Oh iya, Miss cek dulu nih ruangan kelasnya. Ternyata sudah rapi ya nak ya. Bajunya juga sudah rapi, sudah sama semua baju baju OR. Oke, kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum itu kita akan melakukan yel-yel dulu nih. Yel-yel belajar IPA. Kalau Miss bilang IPA, kalian jawab yes. Kalau Miss bilang belajar IPA, kalian jawab ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. IPA? Yes. Belajar IPA? IPA? Yes. Belajar IPA? Beri tepuk tangan dong biar semangat hari ini. Baiklah anak-anakku, terima kasih atas sudah semangat ya pagi ini Miss lihat. Ketika bertemu Miss Tere, pasti kalian mengingat akan belajar IPA. Iya. Baiklah, kita refresh dulu sedikit ke belakang. Walaupun kita sudah PAS, kita sudah pernah nih, sebelum terakhir sekali kita belajar PAS. Kita belajar tentang apa? Energi. Ada di bab berapa? Bab 5. Ya nak? Oke. Di bab 5. Ya, di sini sudah Miss sediakan PowerPoint jika kalian ingin melihat. Namun Miss juga sudah memberikan, di sini ada juga bahan ajarnya. Jadi boleh kalian lihat dari sini. Mau kertasnya juga? Mau. Oke Catherine, tolong dibagikan setiap kelompok ya nak. Bahan ajar dulu ya. Nanti akan Iya, dibagikan ke setiap kelompok. Itu 2 ya? Nah, kasih ke belakang ya, satu lagi. Oke. Baiklah. Sebelum kita mulai pada intinya, kita mengingat kembali nih pembelajaran sebelumnya. Bisa dilihat di bahan ajar, bisa lihat di buku paket, atau bisa langsung melihat di PowerPoint-nya.
Oke, silakan dibacakan oleh Okta. Boleh minta tolong Miss ngebacainnya? Ya. Energi pada dasarnya sudah tersedia di alam. Segala sesuatu yang tersedia di alam dan mengandung energi disebut sumber energi. Energi tersebut perlu dipindahkan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan keperluan manusia. Sumber energi yang paling utama adalah matahari. Sumber energi yang tersedia di bumi dan sudah bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Di antaranya adalah angin, air terjun, minyak, gas bumi, batu bara, nuklir, pasang surut atau tidak. Ya, terima kasih Okta. Silakan boleh duduk kembali. Baiklah anakku, tadi kalian sudah membaca. Jadi sudah mulai ingat nih, ternyata dulu pernah Miss bahas tentang energi kan nak? Nah, energi di Indonesia, bisa dilihat ya berapa banyak sih energi kita di Indonesia ya nak? Kalau ini berarti sudah lewat dari seperempat ya? Ya kan nak? Atau kira-kira 45% ditemukan di Indonesia apa? Iya, banyak sekali ternyata minyak Indonesia nak. Next, air di Indonesia yang warna hijau. Kira-kira 15% ya? Nah, biar 45 tambah 15. Iya, 90 kan? Setengah lingkaran. Itu ditemukan air. Lalu ada lagi nuklir nih 15%. Ada lagi gas bumi 30%. Oh, bukan 30 itu ya nak, kira-kira 20 kali ya. 20 atau 25, lalu batu bara adalah 30% ditemukan di Indonesia. Nah, ternyata negara kita itu sangat kaya ya. Kita itu kaya akan sumber energi. Jadi kita itu beruntung tinggal di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi bangsa harus terus semangat. Mudah-mudahan kita bisa mengolah kembali sumber daya ini semakin lebih baik lagi, lebih banyak lagi bisa dipergunakan untuk kehidupan manusia di Indonesia pastinya. Oke, yang kedua sayang, kalian lihat kemarin sudah pernah Miss bahas tentang energi dibagi menjadi dua. Apa aja? Energi yang dapat diperbarui dan energi. Nah, kira-kira yang diperbarui itu apa sih kira-kira? Angin. Enggak, pengertiannya dulu nih. Ada yang tahu? Diperbaharui, bisa diperbaharui, terus kira-kira apa sih maknanya? Nah, ada yang bisa jawab? Kiana, silakan. Oke, Jepin. Energi yang dapat digunakan berulang kali. Energi yang dapat dipergunakan berulang? Luar biasa, beri 2 kali tepuk tangan. Mantap banget. Ada lagi yang bisa? Catherine bisa? Tidak. Nanti dibaca lagi ya. Yang tidak dapat diperbarui. Jessica bisa? Ada yang tahu kalau tadi diperbarui dapat apa tadi Pin? Dapat digunakan berulang kali. Berarti kalau yang tidak dapat diperbarui berarti? Iya, kebalikannya. Tidak bisa diulang-ulang lagi penggunaannya. Contoh yang lain misalnya, bensin. Bensin itu apa? Termasuk? Iya kan? Bensin motor, mau minyak di rumah, itu semua adalah minyak. Kalau sudah digunakan, bisa lagi digunakan lagi? Tidak. Sudah habis ya? Sudah habis. Berarti kalau yang tadi bungkus keripik itu bisa apa enggak lagi digunakan? Tidak bisa, tapi bisa diolah lagi ya. Tapi yang ini benar-benar sudah habis. Air kalau sudah digunakan pasti habis. Nuklir kalau sudah ditembakkan tidak bisa lagi jadi nuklir, ya kan? Gas bumi. Gas masak tuh. Kalau kalian masak pakai LPG, bagaimana? Iya. Batu bara. Batu bara ada di mana digunakan? Di kereta? Iya, pinter banget anakku. Luar biasa. Next. Ini adalah contoh sumber energi yang tadi kita bahas. Tentang minyak bumi. Di mana penjelasannya minyak bumi berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Oh, jadi ternyata semakin banyak tertimbun di dalam bumi, semakin banyak juga minyak bumi. Nah, dia katanya
tidak dapat diperbarui. Setuju? Oke. Cek kemampuan yuk. Sudah ready? Ready cek kemampuan? Yes. Kelompok 1. Silakan, matahari. Dari mana? Ada yang menjawab? Matahari memancarkan cahaya untuk menerangi bumi. Energi cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Betul sekali. Apakah diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Tidak dapat diperbarui. 2 kali tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa. Kelompok 2, kelompok merah. Batu bara. Batu bara berasal dari mana merah? Merah, batu bara dari mana? Oh, kereta api. Oh, sumber. Sumbernya dari dalam. Baik, dan Jamin, kira-kira dari mana? Berasal dari permukaan bumi. Bagus sekali, bukan bumi. Tidak. Tidak dapat. Beri tepuk tangan dua kali. Cek kelompok 3. Tolong namanya. Kelompok 3 yang mana? Ada. Air. Air berasal dari mana? Air berasal dari mana? Dari benua. Gunungan. Diperbagi atau tidak? Tidak. 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 Air yang bisa diperbagi. Bisa, Miss, bisa. Bisa. Ini penting sekali kalian untuk memberikan pendapat. Biasakan untuk berpendapat. Jangan takut karena Miss Tere tidak akan marah. Pendapat apapun itu baik karena itu dapat dilihat dari sudut pandang kamu. Ya, jadi tidak usah takut atau ragu ketika memberikan argumentasi. Setuju? Kalau di IPA itu harus sering memberikan pendapat. Paham ya, Nak? Oke. Jadi kalian harus semangat, ya, harus selalu antusias dalam belajar IPA. Belajar IPA? Menyenangkan. Oke, kita masuk ke pelajaran utama tentang energi. Di sini kita akan bahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Baik, pertanyaan pemantiknya. Kira-kira menurut kalian kinetik itu apa sih? Kalau ini dia pertanyaan pemantiknya. Kalau Miss Tere punya batu. Batunya Miss taruh ke bawah. Apa yang terjadi? Kenapa jatuh? Iya, kira-kira itu energi apa? Kinetik berarti masih belum paham ya? Tidak apa-apa, ini pelajaran pembuka. Tapi sudah 50%. Mari kita lihat dulu videonya supaya kalian bisa melihatnya ya. Nah, silakan ditonton. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Katanya lagi tentunya sudah sering kalian dengar ya, dalam kehidupan sehari-hari energi sangat dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan energi juga sangat dibutuhkan tubuh manusia untuk menunjang berbagai aktivitas. Dalam ilmu fisika, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan sebuah usaha. Suatu benda dapat dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Contohnya saat kita berolahraga, bermain sepeda, atau saat kita melihat buah yang jatuh dari pohonnya. Untuk energi yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Nah, energi apa sajakah itu? Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Kata energi kinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang artinya bergerak. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh energi kinetik adalah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin.
Contoh lainnya adalah mobil mampu bergerak karena memiliki unsur kinetik berupa massa dan kecepatan. Secara sistematis, maka energi kinetik dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Energi potensial. Energi potensial disebut juga sebagai energi diam, karena dalam kondisi benda diam pun masih memiliki kandungan energi. Jenis energi potensial umumnya terdiri atas berbagai jenis, mulai dari energi potensial tegas dan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah jenis energi yang terjadi pada sebuah benda yang bergerak karena disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Hal ini membuat sebuah benda akan jatuh menyentuh tanah. Contoh energi potensial gravitasi dapat kita lihat pada buah yang jatuh dari pohonnya. Kebanyakan orang mungkin akan berpikir jika buah jatuh memang sudah waktunya matang. Namun fenomena tersebut sebenarnya terjadi akibat adanya daya tarik yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Perubahan energi potensial gravitasi yang terjadi dapat dituliskan secara sistematis di bawah ini. Energi potensial tegas adalah jenis energi yang diperlukan untuk melakukan renggangan atau tekanan terhadap pegas. Contoh energi potensial pada pegas dapat dilihat ketika kamu menekan pegas. Pegas tersebut memiliki energi potensial yang bersimpan. Itu sebabnya ketika kamu melepaskan peganganmu terhadap pegas, maka pegas tersebut dapat melakukan dorongan. Nah, hal itu terjadi karena energi yang tersimpan dalam bentuk energi potensial telah dilepaskan. Secara sistematik, penulisan rumus energi potensial dapat diperhatikan seperti ini. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Secara sistematis, rumus energi mekanik dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat jika energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki suatu benda bernilai besar, maka energi mekaniknya juga semakin besar. Semoga video ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, bagaimana? Sudah tahu akhirnya jawabannya? Nah, jadi diulang nih permasalahannya. Ada nih bola, ada batu. Kalau dibuat ke bawah, berarti apa yang terjadi? Iya, energi potensial. Jadi kalau ada motor nih, motor jalan terus, itu kira-kira apa? Energi kinetik. Sudah pintar anak Miss. Tepuk tangan dong buat kalian. Baiklah anakku. Selanjutnya kita akan melakukan ini ya. Baca dulu ini sebelum kita melakukan. Oh ya, sedikit bentuk energi ya nak. Jadi ternyata ada berapa? 2, kinetik dan potensial. Ini tadi ada di video ya. Ini dia kalau yang lurus-lurus. Jadi kalau dia lurus terus namanya energi kinetik. Kalau dia ke bawah namanya energi. Apakah perbedaan energi kinetik dan energi potensial dari gambar? Baik sekali. Tepuk tangan dong buat teman kita. Ya. Jadi sekarang kita akan melakukan diskusi ya nak, terkait pertanyaan tadi biar lebih pintar lagi. Coba dilihat di bahan ajar yang tadi Miss Tere bagi. Ternyata sudah ada di situ LKPD. Ya, kita akan berdiskusi tentang ini. Kelompok 1 silakan ketuanya datang untuk mengambil alatnya. Di sini Miss sudah sediakan alat. Yuk, kelompok 1. Okta aja. Ya, yang dekat aja ya. Oke. Kelompok 2 silakan datang untuk mengambil alatnya. Ya, jatuh nak. Ya. Kelompok 3. Silakan Yopan. Baik. Kelompok 4.
Baik sekali. Oke anakku, tadi kita Miss sudah bagi ini semua. Sekarang kalian akan berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Coba dilihat lagi yang tadi ada di lembar terakhir. Coba dilihat ada. Sudah ada? Baik. Semua sudah ada? Oke, kita mulai ya. Silakan dimulai dari sekarang kira-kira 15 menit. Ya. Kenapa? Putus. Iya, tapi nggak usah panjang-panjang. Sesuai aja 2 cm, 4 cm. Yuk. Ayo. Silakan ayo nak. Semangat, semangat, semangat. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Iya, memang segitu doang. Sadarilah masa berganti, Jangan berlebihan ya. Cukup saja 2 dan 4. kita hadapi. Oke, Miss Tere akan sekalian menilai kalian ya. Miss akan menilai tentang diri, menilai diri kalian, menilai diskusi kelompok, dan menilai pakai soal nanti. Yuk, silakan. Nafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita Ya, diukur ketapelnya ya. bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah Yuk, cari panjangnya sayang. cerdas berkarakter, itu kita berjuang. Ya, cari panjangnya pakai penggaris berapa meter. Kita terus torehkan prestasi. Tuh, cari panjangnya berapa meter. Bukan, maksudnya jaraknya, jarak dari jatuhnya sayang. Jangan diambil ke kelerengnya. Ini jangan diambil ya. Kalian ukur pakai penggaris dari sini sampai ke tempat kelerengnya jatuh. Begitu ya. Semangat, Miss kasih nilai yang baik nih buat yang semangat. Dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ayo, jangan berdebat, harus kompak satu kelompok. Ayo Angeli, nanti Miss kurangi nilainya. Ayo nak, semangat. Bangun dan bukalah matamu. Bagaimana kalian sudah menemukan? Saatnya Tinggal membuat ini ya permasalahan. Oke, lanjutkan. arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Hati-hati malah temennya. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Ayo. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Sudah? Bersatu dalam perbedaan, Iya. Tanya, kalian berdiskusi. Coba kalian tulis aja. Yang kalian dapatkan aja tuliskan ya sayang. Oke. Tidak usah ragu, apapun yang kalian rasakan bisa ditulis. Ya, ya. Iya.
silakan, ayo jangan main-main lah, diskusi. Nanti lagi main ketapelnya. Ayo. Berangi, kita terus torehkan prestasi. Biasa kelompok 1 sudah selesai ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan dong. Silakan perkenalkan diri ya, lalu dijawab. Halo anakku. Shh. Kalau teman-teman melakukan presentasi, kalian boleh bertanya atau memberikan argumentasi. Setuju? Oke? Ya. Kak Jessica. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Panjang renggangan tali yang diberikan itu 2 cm. 2 cm perpindahannya itu 107 cm. Kalau kinetik 4 cm 78 cm. Oke, langsung ke belakangnya. Satu, percobaan manakah yang menyebabkan perpindahan paling besar? Kinetik 107 cm. 2. Apakah batu atau kelereng akan berpindah jika kita tidak merenggangkan tali ketapel? Jawabannya tidak, karena akan jatuh saja. Kelereng atau batu yang dilontarkan menggunakan ketapel akan berpindah semakin jauh jika tali ketapel direnggangkan sejauh mungkin. Batu tidak akan terlontar dan berpindah jika tali ketapel tidak direnggangkan. Ada pertanyaan? Baik anak-anakku, ada yang ingin membuat argumentasi? Tidak ada? Oke, Miss nilai dulu hasil pekerjaannya. Ya, di sini Miss ada pertanyaan nih buat kelompok 1. Perpindahannya kinetik potensial, itu maksudnya apa ya? Ya, 107 cm kinetik itu apa? Kalau 107 kinetik itu yang di percobaan yang kelompok kami, yang kinetik itu malah loncat lebih jauh. Kalau yang potensial dia tidak loncat tapi dia malah jatuh ke bawah. Oke, sudah dengar semua? Tadi ada yang lurus-lurus tapi ternyata loncat ke bawah. Berarti apa? Iya. Nanti kita buat kesimpulan di akhir pembelajaran ya. Baik. Panjang renggangan 2 cm. Perpindahannya adalah 360 cm. Dan panjang renggangan tali yang diberikan 4 cm. Perpindahannya adalah 432 cm. Bodoh amat. Percobaan manakah yang menyebabkan perpindahan paling besar? 4 cm. 4 cm. Apakah batu, kelereng atau kelereng akan berpindah jika kita tidak merenggangkan tali ketapel? Tidak. Kelereng atau batu yang dilontarkan menggunakan ketapel akan berpindah semakin jauh jika tali ketapel ditarik sejauh mungkin. Tali ketapel, tali ketapel. Dari kelompok 3, hasil pengamatan panjang renggang tali 2 cm, perpindahannya adalah 240 cm. Panjang renggang tali 4 cm, perpindahannya 380 cm. Percobaan manakah yang menyebabkan perpindahan paling besar? Percobaan dengan panjang renggang tali 4 cm. Apakah batu atau kelereng akan berpindah jika kita tidak merenggangkan tali ketapelnya?
akan berpindah. Kelereng atau batu yang dilontarkan menggunakan ketapel akan berpindah semakin jauh jika tarikannya semakin kuat atau panjang. Batu tidak akan terlontar dan berpindah jika tidak ditarik dan dilempar. Apakah ada yang ingin memberikan argumentasi? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 3. Dulu. Ya, silakan duduk. 140 cm 240 cm 4 cm 330 cm. Percobaan manakah yang menyebabkan perpindahan paling besar? 4 cm. Apakah batu atau kelereng akan berpindah jika kita tidak meregangkan tali ketapel? Tidak, karena talinya tidak diregangkan. Kelereng atau batu yang dilontarkan menggunakan ketapel akan berpindah semakin jauh jika talinya diregangkan. Batu tidak akan terlontar dan berpindah jika tali ketapel tidak diregangkan. Apakah ada yang ingin memberikan argumen? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, ketika 2 cm segini, ketika 4 cm segini. Tadi ada kelompok 1 yang tuliskan potensial sama kinetik. Dia di waktu di ketapel, dia memang lurus tapi jatuh. Nah, itu berarti ada apa yang ada, Nak? No, berarti ada energi mekanik. Masih ingat energi mekanik tadi? Coba lihat di bahan ajar tadi. Energi mekanik adalah apa? Oke, ya cukup, itu dia. Berarti ada kinetiknya, ada? Iya, terima kasih Patricia. Itulah dia, Nak. Berarti tadi kelompok 1, Miss, ada kinetik, ada potensial. Pasti dua-duanya ada kan, Nak? Kadang dia menggelinding, kadang dia ke bawah, karena proses ini adalah tentang energi Nah, sampai sini sudah paham energi mekanik? Gabungan ya? Lurus-lurus saja berarti kinetik, ke bawah aja potensial. Tapi kalau gabungan, kadang dia lurus, kadang dia jatuh, berarti apa, Nak? Kinetik. Baik sekali. Nomor 1, percobaan mana yang menyebabkan perpindahan paling besar? Pastinya yang 4 cm. Apakah batu kelereng berpindah jika diregangkan? Tidak. Dia akan diam. Kalau kelereng yang nggak diapa-apain, apa yang terjadi, Nak? Diam. Jadi bukan karena dia tidak jatuh, tapi dia diam. Benda yang tidak kita pegang, yang tidak kita sentuh, maka dia disebut energi diam. Nih, ini kami sentuh kan papan tulis? Berarti energi apa papan tulisnya? Nih kursi. Berarti energi apa dia? Kalau mister energi apa? Kinetik. Kalau batu yang tadi dijatuhkan? Potensial. Pintar sekali. Kelereng batu yang dilontarkan menggunakan tabel akan berpindah sejauh mungkin jika direnggangkan lebih panjang lagi ya. Tadi sudah bagus, semua sudah benar. Tidak akan berpindah jika iya direnggangkan. Beri tepuk tangan dong buat kalian, sudah hebat banget. Bagaimana, apakah sudah mulai tergugah? Nah, karena sudah. Nah, di sini ada tes. 6 soal doang, gampang, tinggal mengisi yang di dalam-dalamnya aja. Ini adalah penilaian ketiga. Tadi kan Miss sudah nilai diri, Miss sudah nilai keterampilan kalian ketika diskusi, sekarang penilaian dari pengetahuan. Ready? Ready sekali. Satu kelompok, satu ya. Oke, silakan dibagikan. Tolong aku tadi kasih ke belakang. Boleh dikerjakan. Kenapa? Dimiliki dengan muncul. Kayaknya sama deh ya. Dimiliki muncul ya. Iyalah memang muncul dan dimiliki. Kelompok 2. Ada lagi? Luar biasa, sini sayang maju. Penilaiannya. Baik, terima kasih. Ayo ada lagi?
Jepin duduk. Sudah? Si tujuan pembelajaran kita hari ini, ngapain kita belajar ini sayang? Yang pertama, dari belajar hal ini, tuh, iya sudah mampu menjelaskan tentang konsep energi. Energi tadi ada dua kan? Potensial dan kinetik. Iya, tunggu. Dapat menjelaskan sumber energi yang tadi, kalian sudah mampu, ini sudah mampu menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam sekitar. Tadi misalnya sudah mampu, berarti ini sudah lolos. Yang keempat, dapat berbicara di muka kelas atau berpresentasi juga sudah. Nah, artinya tujuan pembelajaran hari ini sudah 100% dilaksanakan. Terima kasih sayang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana IPA? Yes. Belajar IPA? Terima kasih buat anak-anakku sekalian. Miss ambil lagi penilaiannya. Ya. Ya, terima kasih sayang. Pembelajaran Miss tutup hari ini. Ya, Miss ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baiklah, pembelajaran hari ini Miss tutup. Silakan bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Silakan. Goodbye. See you.